Em, apa ya? Menurut gua harus rombak sih. Kayak udah jelas banget sih kalau nggak jalan sih. Menurut gua gini ya, bagi gua ya, tim tuh butuh satu badut tau. Lu nggak bisa punya semua superstar ya. Maksud gua, contohnya aja deh kalau lu ngeband gitu ya, itu pasti cuma vokalisnya doang yang terkenal kan biasanya. Atau nggak palingan gitarisnya, gitu-gitu kan. Tim tuh nggak bisa semuanya terkenal sih. Semuanya mau jadi superstar dan diukur dari seberapa banyak dia kill dan lain-lain. Menurut gua nggak bisa ya. Makanya ngebuang apa ya? Makanya gua nggak tahu ya. Mungkin Microboy-nya yang nggak lanjutin kontrak ya. Tapi menurut gua dengan Microboy keluar itu udah fatal banget sih. Fatal banget sih Microboy keluar ya. Harusnya Microboy nggak boleh dikeluarin sih. Maksudnya nggak boleh dibiarin keluar gitu. Harus dia di treat sama dengan player lainnya gitu. Ya kita jujur-jujuran aja, setelah Microboy keluar jauh banget soalnya turunnya. Microboy juga di EVOS bagus. Kemarin Piala Presiden hashtag 2 hampir juara. Ada naik turunnya. Terbukti dia bisa jadi belajar jadi IGL juga. Terbukti juga Microboy bagus. Jauh banget. Karena memang gitu. Ini kita jujur-jujuran ya guys ya. Kita sharing ya. Kita sharing gitu. Zamannya gue dulu masih jadi pro player. Gue bukan superstar yang tiap turnamen Terminator, tiap game kill banyak, enggak. Tapi ada banyak yang gue lakuin gitu. Preparationnya, strateginya. Gue kan IGL ya. IGL-nya rotasi kayak gimana, bla 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 bla. Kalau tim jatuh juga kayak gimana, gue nge-up mentalnya dan lain-lain kayak gitu. Terus kayak hal-hal kecil, contohnya temen gue kenok, gue nge-revive lah dan lain-lain. Hal kayak gitu-gitu lah intinya. Tapi itu yang nggak kelihatan sama orang. Orang cuma taunya gue waktu itu sering mati duluan misalkan. Tapi dengan gue mati duluan kan bisa survive akhir gitu kan. Ya terbukti setelah gue keluar dari dulu gue masih ngetim ya di ROV ya. Itu waktu zamannya gue ya. Jadi setelah Super Nair pensiun, dia tuh pensiun tuh Oktober November. Terus tim gua ROV Teammate itu tuh bisa dibilang hampir 1 tahun tuh tim gue dominasi. Hampir nggak pernah nggak juara lah. Minimal banget top 3 setiap turnamen. Ini buat teman-teman yang ikutin PUBG PC pasti tahu ya. Sepak terjang gua di PUBG PC ya. Itu ketika gua keluar, itu tim gua tuh langsung gak lolos turnamen kecil apa gitu, gue lupa. Bukan turnamen official ya, turnamen IPWC apa-apa, turnamen apa. Udah kelar. Udah habis semuanya. Padahal tim gua tuh bukan tim kuat waktu itu. Cuman satu orang doang yang bener-bener jago banget ya saat itu, si Kato lah. Cuman udah gitu. Terus abis itu Livescape juga sama. Mereka ngelepas Mort. Terus ngambil Superstar, Audrey. Sama Maybe jadi support. Lihat hasilnya apa. PUBG tuh gak bisa kayak gitu. Kayak harus berapa kali sih gue ngomong gitu. PUBG tuh gak kayak gitu bikin timnya. Bukan kayak Mobile Legends yang ada role-nya. Kalau Mobile Legends, lu kurang jungler, lu ambil jungler paling jago. Lu kurang gold lane, lu ambil gold lane yang paling jago. Offlane atau mid. Cari support atau siapa yang paling jago, gampang. PUBG tuh gak kayak gitu. PUBG tuh gak kayak gitu. Lu gak bisa menilai orang tuh cuma dari statistiknya doang, gak bisa. Itu pertama lu gak bisa nilai orang dari statistiknya aja. Walaupun memang lu bisa nilai orang dari statistik itu betul, pertama. Kedua, lu mesti juga mempertimbangkan ketika si A main. Misalkan contoh lu punya 5 player gitu ya. Ketika lu main sama ABCD, hasilnya gimana? Kalau lo main sama ABCE, hasilnya gimana? Lo main sama ABDE, C-nya nggak main gimana? B-nya nggak main, A-nya nggak main gimana? Jadi lu mesti coba dan lu lihat gitu yang paling bagus yang mana gitu sebenarnya. Dan terakhir, yang paling penting, tim yang punya 5 player nggak akan ada yang jalan. Lu lihat Nova sempet King main, ya kan? Begitu udah prepare PMGC, yang main siapa? Si QCL terus. Itu satu. Gue udah sering bilang waktu itu, even Face ganti-ganti. Kadang Korpa yang gak main, yang main si Bir 11. Lihat mereka gak lolos kan. Apalagi RQ Athena dulu sempat juga gak lolos kan.
Berapa juta kali gue harus bilang bahwa 5 pemain itu nggak jalan dari dulu. Nggak pernah ada sejarahnya jalan. Kalau gue salah coba kasih tahu. 5 pemain itu nggak yang kayak lu di tengah-tengah turnamen ganti. Nggak mungkin. 5 pemain itu adalah misalkan contoh ada turnamen A. Lu pakai roster ini untuk ke sana. Tentuin udah kelar. Turnamen B. Karena timnya kayak gini, gue butuh firepower yang lebih kuat. Masukin roster ini. Jebret. Turnamen C, gue butuh roster yang bisa survive tinggi sama pengambilan zonanya bagus karena tim-tim itu metanya ke arah sana di turnamen itu misalkan. Jebret main roster itu. Kayak gitu caranya. Bukan yang kayak lu di liga lu main, si A main, lu di final main, gak bisa. PUBG itu gak kayak gitu. Gue tuh capek harus ngomong berkali-kali. Dulu gue di Aura pun juga dibilang kayak gitu. Gue disuruh sama bos gue, what do you think about fifth roster lah, begitu ya, roster kelima lah. Gue bilang nggak akan jalan roster kelima. PUBG tuh nggak kayak gitu. Akan ada yang namanya kompetisi antar player dan itu buruk banget coy. Kayak wah anjir sih ini main, oh jadi bagus nih hasilnya nih. Oke lah gue gas. PUBG tuh nggak kayak gitu. Banyak banget kejadian di PUBG itu. Banyak banget kejadian itu. Ada aja gitu. Tiba-tiba bagi kebalik lah, meledak lah. Tiba-tiba lu ngebling lah, bak parasut lu harus ngapain. Lu harus kayak gini, lu harus kayak gitu. Kadang lu juga harus nge-push buat menangin tim lu. Kadang lu harus nahan 1 lawan 4. Kadang lu harus rela kasih first aid lu ke temen lu supaya temen lu bisa nge-healing. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak nggak boleh banget yang namanya Battle Royale itu yang adanya kompetisi di dalam tim. Untuk PUBG ya, kalau kita sharing ya, untuk soal Free Fire itu kurang lebih juga sama. Walaupun di Free Fire tuh lebih ke arah mekanik ya, jadi lebih gampang ya. Maksud gua kayak lu butuh sniper ya udah lu masukin sniper gitu. Lu butuh jarak deket ya udah lu masukin orang yang jago jarak deket gitu. Kayak gitulah, masukin support kayak gini-gini. Lebih simple. PUBG tuh gak kayak gitu. Mekaniknya tuh sedikit. Dalam artian mekanik PUBG tuh ngapain sih, palingan nembak, nyetir. PUBG tuh lebih kayak ke arah otak sih, kalah strategi sih. Paling apa sih, lempar granat, nembak, nyetir, jiggle gitu-gitu kan. Tapi apa yang oke zona kayak gini kita ngapain nih? Perang apa ngeheal? Itu gue udah paling gila banget ya. Miramar ya. Miramar si Xavier. Dia sisa bertiga, satu kenok. Satunya lagi dia relain dirinya kenok untuk ngasih healingan ke siapa ya? Sidak atau siapa gue lupa deh. Dia dapat 9% terus dia ngeheal. Four Rivals mati. Sama Nikma Galaxy kalau nggak salah mati. Terus dia jadi hashtag 2. Bayangin lo, kalau dia pada saat itu nggak ngoper-ngoper healing, nggak kayak oh gue maksa nih, oke kita perangin aja tuh. Dia dapat hashtag 4. Hashtag 4 itu poinnya 15, 12, 10, 8. 8. Dengan dia ngasih healing, dia dapat hashtag 2, which is poinnya 12. Dia untung 4 poin, lo bayangin. Lu lihat juga Nikma Galaxy yang di Erangel tadi. Langsung rotasi jebret. Di samping Asnaya dia langsung forting kayak Nova di tahun lalu, jebret langsung forting. Gila. Tapi DWG emang gila sih. Dapat aja loh dia. Itu kan dia dipegang tuh apartemen sama dia. Apartemen 5 loh. Zona tuh lumayan jarang lah ke apartemen 5. Kalau Asnaya ada 2 sih. Kalau Yasnaya bawahnya dapat, dia akan kelempar ke ladang di bawah ya. Tapi kalau udah masuk ke dalam apartemen 5 yang di atas tuh, apartemen 5 tau gue namanya, itu dia akan ngelempar ke ladang atau enggak ke apartemen. Udah itu doang, 2. Dia dapat aja loh apartemen 5. Hebat sih dia. Dia nggak megang prison itu tau gue tadi. Gila sih itu DWG. Dan final tuh Januari. Gue tuh capek gitu. PUBG tuh nggak kayak game lain dah pokoknya. PUBG tuh game dajal lah. Sumpah PUBG tuh game dajal. Maksudnya
sayang banget sih. Painan tuh harusnya dari awal nggak boleh dilepas sama sekali. Batu aja gitu lumayan 4 poin 4 poin udah 4 poin 4 poin. Sempat kan mereka kemarin ke setup sekali terus mati sama Nova terus mereka terbang ke Paradise itu udah rugi banget sih. Kalau mau lu di setup ya udah. Soalnya kan memang tim lu adunya adu otot gitu. Kalau GGD dia misalkan dia turun di mana, let's say dia turun di Camp Bravo, GGD gitu kan. Di kontes kalah ya udah dia bisa pindah tempat lain karena GD tuh tipikal tim yang lebih pentingin strategi gitu. Jadi untuk adaptasi strategi dan makronya cepet. Tapi kalau BTR tuh dari dulu nggak kayak gitu cara mainnya. Yang ada di depan gue tabrak aja. Kalah besar buat BTR tuh jangan segala menurut gue semua satu tim lah. Nggak ada sih namanya kita orang Indonesia jangan suka nyalain satu orang lah. Kayak kelihatan banget begonya aja. Jangan kayak gitu coy. Kasian juga coy. Nah kayak gitu menurut gue semua pihak salah sih. Ya gue agak sedih juga sih. Gue nggak tahu gue berguna apa enggak ya. Gue sempat bilang gitu kalau lu butuh bantuan di final gue tanggal 22 sampai 24 free. Gue bisa datang ke GH siapa tahu berguna untuk suntikan moral gitu. Ah nggak dipanggil ya udah. Padahal gue akun itu for free loh ya, bukan dibayar ya. Kenapa ada gue pikir kayak gini loh. Kalau udah ngomongin soal kita di Indonesia kita lokal kita kompetitif gitu kan. Tapi kalau udah ngomongin soal negara kita harus bersatu sih. Menurut gue itu aja sih. Ya kembali lagi sih ya. Itu cuman unek-unek dulu doang, cuman pikiran gue doang, belum tentu gue bener. Karena gue cuman netizen juga sama kalian ya. Pengen yang terbaik aja lah. Gue nggak mau yang, gue juga nggak mau masuk tim e-sport kan gue udah selalu dijelasin. Capek aja, karena gue tuh kalau udah deket sama player tuh deket banget gitu. Gesek-gesek sama player cuma terpaksa anjir. Gue gak mau juga tuh sebenarnya gesek-gesek sama player. Males gue anjir. Setiap intinya yang harus kalian sadar adalah seperti ini. Misalkan kalian punya timnya bagus, ya udah gitu. Maksud gue nggak usah lu ganti-ganti kecuali memang ada yang nggak semangat lagi lah, ada yang bucin dan lain-lain. Oke lah. Tapi selama dia masih mau berusaha, masih belum mentok lah ya. Masih mau improve terus, tim tuh udah stay aja sih. Kalau lu nggak percaya gue kasih lihat DM ya. Tapi jangan sih. Gue kasih cuplikannya aja bentar ya. Kalau gue lupa ngomong itu di mana. Bentar. Nih. Ya. Semangat bro, kalau butuh bantuan bilang 14 Desember. Iya, daerahku ada yang buka lowongan kerja main anak-anak masuk akal aja sih, joki kan? Ya, gue gak tahu ya gimana ya. Waktu gue kayak gue rela aja kalau misalnya lu minta bantuan gue untuk analisa apa, gue akan bantu for free loh, for free, literally for free. Gak akan gue kontenin, gak akan gue apa-apain juga. For free. Sebelumnya dia pernah minta bantuan gue sekali dan gue obrol-obrol sejaman lebih. Habis itu BTR lolos super weekend. Gue nggak tahu lah ya, yang pasti nggak tahu. Gue nggak mau ngomong itu buat apa karena gue nggak, pasti karena mereka juga. Gue cuma kasih masukan aja. Dia udah pernah minta bantuan dan gue pasti bantu, dan maksud gue for free loh. Jujur ya, gue hampir nggak pernah ngelakuin semuanya. Gue hampir nggak pernah ngelakuin apapun tuh untuk secara gratis cuy. Apalagi kalau ngomongin soal ilmu ya. Maksud gue unless gue dekat banget sama orang itu gitu kan. Misalkan gue dekat sama kalian gitu, gue bagi ilmu oke lah.
Atau misalkan gue dekat sama temen gue bagi lemu itu gue nggak masalah. Tapi kalau untuk orang yang kayak baru kenal gue bagi lemu, itu jarang banget sebenarnya. Jadi kembali lagi lah ya. Kembali lagi gitu. Satu pak menurut gue ya nggak usah disalahin satu individu lah guys. Kalian nggak usah kayak nyalain individu A, individu B itu kalian nggak usah nyalain lah ya. Menurut gue kalau udah tim kalah ya karena satu tim, kalau menang ya karena satu tim gitu. Cuman gue agak penasaran sih bursa transfer sih Januari sih ya. PMPL season 5 ya. PMPL season 5 gue penasaran sih ini. Apakah mereka akan stay atau mereka akan bubar? Main penasaran sih gue. Gue nggak bakalan terima cuy. Kalau ngomongin soal tawan jadi analis ya, itu udah banyak banget sebenarnya. Tapi gue nggak ada gue terima, karena gue nggak mau. Gue lebih kayak karena trauma sih. Males banget sih gue. Nggak bakal gue terima guys. Ryzen cabut mungkin kok, soalnya dia gak suka ganti-ganti roster ya. Roster ganti itu jelek banget. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa dalam artian, udahlah. Di apa ya? Dinikmatin aja lah gitu. Karena kalau main PUBG nggak bisa ngobrol sih. Ya, apalagi jadi analis. Serba salah anjir. Berat sih. Gua malah kadang ya kasihan sih sama Jangs. Berat loh itu jadi dia tuh. Maksudnya kayak berat cuy jadi dia cuy. Rusun dikit dihujat, kalah dikit dihujat. Tapi emang harus kuat sih mentalnya. Oh, mental gue sih nggak kuat sih masuk BTR. Gila cuy, keras sih. Stres lo bisa. Coba aja. Coba aja kalian pikirin ya. Wah pusing coy jadi dia. Gila coy. Berat cuy jadi dia coy. Gila. Aduh, pusing itu. Buka Instagram isinya hujatan. Serba salah cuy. EVOS nggak mungkin ganti roster. Menurut gue ya season depan EVOS bakal kuat banget sih. Gue kemarin sempat ngobrol sama anak-anaknya, mereka pede banget sih sama timnya. EVOS menurut gue season depan bakal kuat banget. Bagus itu EVOS rosternya. Laser, KF, Redface, Microboy. Nggak ada yang gitu menonjol gitu. Tapi kuat. Redface juga sekarang udah agak lebih ngalah gitu ya. Emosinya juga udah lumayan, udah tone down, udah menurun, udah dewasa juga. Ya udah nggak gitu mukil lagi kan. Bagus Redface. AF juga selalu ada lah. Bagus itu EVOS. Gue sih season depan pegang EVOS sih. Cuman mereka dari PMNC kan ya? EVOS tuh dari PMNC kan ya?
Iya gak sih? Lolos gak sih? Belum kan ya? Tahu gue PMNC deh. Ya kan? EVOS degradasi kan? Wah, kalau sampai EVOS bisa naik, balik lagi ke Pempel. Wah, gua EVOS Roar sih, guys. Iya, tapi kalau misalnya lu pikir juga ya, better capek, coy. Udahlah, saatnya mereka istirahat, regenerasi pemain udah. Capek cuy, gila 3 tahun mereka kompetitif tuh. 3 tahun loh. Gua kemarin ikut turnamen ya. Minggu aja mau mati gua anjir. Tapi karena gua udah tua sih ya. Gue kemarin ikut turnamen kan seminggu. Oh ya by the way series turnamennya itu Back to Pro series ya namanya. Itu bakal up mungkin hari apa sih? Minggu depan lah ya. Itu gue seminggu balik kompetitif mau mati gue anjir. Pemanasan 2 jam. Terus tanding 4 jam 5 game. Wah. Malamnya review lagi sejam. Wah anjir capek banget. Oh jangan begadang iya, ntar doang kok. Gila, Better Ion kurang sih. Gue tadi kemarin ngomong sama Genfos. Kalau ada nonton nggak? Kalian ada nonton nggak di YouTube gue? Gue udah nonton sama Genfos. Gue ada ngobrol sama dia. Dia bilang ya ada juga tekanan pressure karena bawa nama BTR kan. Wah berat itu. Kalau mereka tipikal orang kayak enggak sih kita bodo amat gitu. Wah itu bisa bagus. Tapi dia kayak gue bilang kan gimana? Ke bawah ke ini enggak ke gimana sekarang waktu apa sekarang masuk organisasi sebesar Bigetron namanya kan gede banget di BTR. Ya lumayan sih gini pressure-nya. Wah mereka kena pressure tuh udah. Tim West paling kuat. Kemarin tuh gue ada lihat siapa ya? Siapa guys saya di Angel? Aduh, gue semalam antara kemarin malam atau 2 hari yang lalu ya malam-malam tuh gue nonton apa Unicorn of Love ya? Apa siapa gue lupa ada satu pemain. Itu dia sisa sendiri sampai stack 2 zonanya di bawah Gatka. Apa 7 memang bagus dari dulu. Apa tuh? Itu juga gue suka tuh tim itu. Kayak gue nggak tahu Unicorn of Love deh, gue lupa deh. Namanya lumayan panjang. A7 tapi bagus ya. PS7 juga kuat. Gue juga suka sih nonton West. Lucu juga sih nonton West sih. Tapi anyway, menurut gue Januari final ya. Kita harus move on aja. Januari sih seru sih tontonannya. West sama East ketemu. Wah. Dan kan nggak ada tim Indonesia tuh ya. Wah, gue bisa ngerosting orang sih. Wah, gue bisa ngerosting orang sih itu. Gue bisa ngomong apa aja tuh. Asik sih. Atau juga keren beda bang, itu band bang. Ya, gue nggak tahu nih. Yang nonton gue sepi, harusnya nggak mungkin jadi konten TikTok lah ya. Di Malaysia. Oke lah. Asia Pride kah? Iya TJB juga tuh. MGC nanti bagusnya FFP nggak mungkin lah. Global sih TPP forever lah. Sering on stream malam biar nggak banyak jadi konten. Banyak banget komen viewers tuh. Oh iya? Sumpah lo di Kesanggar Mejang. Wah goblok sih kalian. Jangan anjir cok. Jangan cok. Gila komennya hampir 200.000 anjir. Gila hampir 200.000 komen aja. Gila. Jangan cok. Wah gila. Karena mental gua coy itu ya.
Game mobile ya, game mobile. Ya, gue tadi sebenarnya pikir nggak mau live sih. Cuma gue pikir, udahlah live sejam lah buat ngobrol-ngobrol sambil main Aerox gabut. Dia juga pasti stres banget cuy. Coba lu jadi dia cuy. Tapi itu lagi, kembali lagi sih, memang tekanan sih. Emang udah tuntutan pekerjaan ya di sport. Ya, cuman itulah kalau dari gua. Dari gua gitulah ya. Pokoknya intinya season depan bisa jadi bubar sih itu. Rombak roster lah. Atau mungkin BTRion naik ke BTR era kali. BTR era pensiun semua. Nggak tahu dah. Kata Koet bisa jadi Junks out. Allah, sotoy banget lu anjir. Kok kasih masukan dong, nge-team udah 2 tahun latihan tiap hari tapi belum ada hasil ya. Wah, itu udah keterlaluan coy itu mah. Lo kalau nge-team nggak ada hasil awal-awal ya 2 bulan aja sih udah kelihatan sih. Kalau nggak ada hasil udah ganti tim sih. Jadi nggak cocok. Luxi masuk apa inilah masih jadi pro player sih menurut gua. Masih bagus banget mereka. Nggak ada net coach lagi tidak. Gue lagi mikir ya kenapa orang-orang pada nyalain Junks ya? Gue kok enggak ya? Kenapa pada nyalain Junks sih? Kenapa kita punya mindset kayak mentalitas selalu nyalain orang gitu? Kenapa nggak nyalain player yang lain? Bagas kayak gitu, bagus kayak Abi kayak gitu, Yuhai atau Liquid. Gue tetap pegang Nova lah PMGC. STE menurut gua nggak sih terlalu barbar. Hashtag 3 lah, top 3 lah menurut gua, top 3. Strateginya bikin beta nggak juga sih. Oh, pas era dulu Cowboy dimarahin, disalahin. Nanti sambil kayak bangga-bangga strategi. Oh, nggak tahu sih gua. Johanna, selamat Natal, selamat Natal. Teman-teman, selamat Natal ya. Udah jam 12 nih. Selamat Natal, teman-teman. Tapi waktu Aura kalah, kenapa gua nggak disalahin? Iya, mau Boyka jadi coach dibilang coachnya nggak ngaruh banget. Begitu Junks kalah dihujat, serba salah ya. Makanya cok, serem cok. Menurut gua, soalnya mereka menurut gua permasalahannya tuh mereka tuh waktu perang kalah coy. Selamat Natal kok untuk mereka nih ya, selamat Natal. Dulu kalau mau lihat DX versus tim besar selalu deg-degan. Kalau sekarang cuma nebak-nebak ya, kira menang berapa ya. Seru banget nih zamannya Loki, Marco kalau tim besar seri aja udah seneng banget. Pas eranya Lamborghini malah gak deg-degan. Lawan tim besar dan optimis menang. Tapi masih deg-degan kalau Nova, CS sama NGX. Oh. Menurut gue perang ya cuy. Kalau dari gue pribadi ya, kalau untuk rotasi, strategi, mental itu coach sih. Tapi kalau kita ngomongin soal mereka perang kalah, udah semuanya sih. Soalnya perang kalah tuh udah mutlak sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tim sebesar 4AM aja bisa turun kan, terus bubar. Nggak menutup kemungkinan juga itu terjadi ke BTR juga sih. Ormas merah sama ormas naga beda. Iya juga ya. Ormas naga kan dari gua ya. Gue yakin ya kayaknya ormas naga tuh viewernya gue juga sih. Mungkin bukan segi individual juga sih ya. Apa ya, kematangan setupnya sih. Gue suka setupnya Nova di Sunhawk sih, yang nungguin BTR. Tau gak sih lo? Wah keren banget itu. Satu dari angle sini, satu dari angle situ. Mereka di dalam rumah.
Nge TPP terus dikunci, wah gila. 4M kan udah bubar, maksudnya udah ganti roster mereka. Maksudnya si siapa Soknya kan udah keluar. Iya sih, ekspektasi juga beda ya. Kalau Aura ya udahlah ya, lolos bagus. Kalau BTR harus juara, betul juga sih. Kenapa BTR membeli pemain luar negeri? Memang bagus sih, Yuhai itu memang bagus sih. Tapi gue selalu bilang dari dulu kalau timnya lagi gacor, wah Yuhai udah kayak setan coy. Kalau lagi gacor, Yuhai udah kayak iblis coy. Gue gak bakalan jadi ini lagi guys. Gue gak bakalan jadi pelatih atau analisa lagi. Gue udah harus move on ke chapter berikutnya lah. Tahun ini gue 28, tahun depan 29, tahun depannya 30 anjir. Udah lah. Ini mah karena ngebahas PUBG sih. Itu kita kalau gua live PMGC ya, restream PMGC itu berapa guys ya nontonnya? Rame banget kali ya? 5.000 nyampe nggak 5.000? Apa ceban? Kan bakal kayak lanjutan penonton ya gimana? Ya gimana? Pati timnas saya 38 umurnya. 8.000. Ya memang pasti PUBG Mobile kehilangan banyak banget penonton sih, cuman ya gimana? Masa lu invited gitu? Kan nggak adil buat tim yang lain. 10.000 ya. Waktu itu sih biasanya kita 10.000 kalau nobar ya. Menurut gua kalau sekelas PMGC 20.000 sih bisa. Pemain e-sport tertua, ini nih setahu gua Jesse Fash dari Filipina, tim Valorant. Dari duluan, oke, terima kasih. Ekspektasi netizen terlalu tinggi, padahal ini baru pertama kali BTR nggak lolos ke Grand Final World. Iya, mantap main Dota betul. Kalau ngobrolnya pedes-pedes dan tahan-tahan kalau ada unek-unek, wah nggak boleh gitu coy. Lu kalau ngomong harus bisa lu pertanggungjawabkan coy. Anda jangan memancing ya, beta ya. Beda kalau off stream bodo amat dah selama nggak di record. Kalau on stream kita tuh harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita omongin coy. Khusus buat strategi, buat mental, teamwork. Sebenarnya coach itu dua oke sih. Biasanya tektokan sama manajer. Nostalgia nonton BTR juara PMGC season 0. Juara PMGC season 0. Bukannya PMGC season 0 itu di Grand Final BTR kelima ya? Yang juara tuh ini Malaysia bukan sih? Yang lawannya ada TS apa? Tes top e-sportnya gak sih? Waktu itu Nova 4M nggak main kan? Buat tim sendiri kok kecil-kecil, aduh. Kepikiran sih gue konsepnya. PMCO kan ya? Iya PMGC Zero Nova kan? Karena kalau nggak hati-hati ngomongnya besoknya ada jadi FVP di TikTok. Wah kan aja enggak lah. Kalau emang mau ngasih masukan mah tinggal aja DM mereka. Tapi ya tim Mongol gila ya power aim-nya. Dari Zeus. Sekarang STE. Lu lihat STE dah. Gua kan subscribernya ini ya. STE Action ya. Gue nontonin dia, Scream, turnamen. Gila anjir.
Gila anjir. Tapi kalau ngomong lagi Better tuh udah 3 tahun ya. Gue pertama kali main aja 2000 berapa sih kan gue main? Season 7 tuh kapan? 2019 ya? 2019 September ya? 4 Juli. Gila, udah 2 tahun gua ngefans BTR. Iya sih. Ya, mereka udah waktunya beristirahat lah ya. Kita bisa move on gak nih kira-kira guys sama roster BTR?